teman-teman, kita ketemu kembali setelah cukup lama kita tidak ketemu karena saya harus isoma, ya, tertular dengan Omikron. Pada waktu saya akan melakukan budidaya cabai, ya, dalam skala yang cukup besar di kebun, saya ternyata tertular sehingga walaupun telah dilakukan penyemaian, saya harus istirahat. Nah, teman-teman, video sekali ini mungkin hanya merupakan beberapa laporan ataupun info-info, ya, di mana kita mengaplikasikan apa-apa yang telah saya buatkan video yang mungkin agak sedikit berbeda dengan orang lain, yaitu kita melakukan budidaya cabai dengan metode hipoh, ya. Metode hipoh itu adalah budidaya cabai yang secara organik, boleh saya katakan demikian, karena saya menghindari penggunaan pestisida kimia yang membahayakan bagi petani. Tapi juga yang penting adalah bahwa metode hipoh itu adalah, saya katakan adalah budidaya cabai yang anti rugi, ya. Kita bisa menanam cabai dalam jumlah 5 kali lipat, misalnya di kebun saya ini saya menanam 40.000 pohon cabai pada luasan hanya 2.500 meter persegi, yaitu sebenarnya akan setara dengan kita menanam cabai pada luasan 2,5 hektar, ya. Nah, saya baru memulai, saya sudah menyiapkan polybag ini, tapi saya sampaikan bahwa dalam melakukan budidaya yang cukup besar itu kita harus, pertama, kita harus tahu mengenai iklim, cuaca, ya. Pada saat ini yang iklimnya iklim yang ekstrim, ya, di mana curah hujannya tinggi dan tidak jelas kapan akan berhenti. Sekarang ini sepertinya sudah 2 hari tidak hujan, mudah-mudahan kita masuk ke musim kemarau, ya. Tapi apabila kemarau panjang, kita juga akan sulit untuk mencari air, makanya dalam penyiapan tanaman ini, selain menyediakan kolam-kolam yang cukup besar, ya, kita juga harus mencari sumber air alternatif, yaitu apakah di sekitar kita itu ada sungai yang bisa kita manfaatkan, ya. Di sini ada sungai, jaraknya sekitar 250 meter dari lokasi ini. Lokasi ini ketinggiannya adalah 600 dpl, ya. Temperatur agak dingin. Sekarang ini siang hari ini hanya sekitar 22 derajat. Dan lokasi dari sungai itu 250 meter dari sini dengan ketinggian hanya 530 meter dpl. Jadi kita harus mengangkat setinggi 70 meter dan jaraknya tempuhnya adalah 250 meter. Nah, itu harus kita siapkan pompa dan pipa-pipa untuk menyalurkannya. Nah, selain cuaca, air, juga kita perlu melihat kondisi lahan ini, ya, apakah sedang menanam apa, karena terkait dengan penyakit yang sedang mewabah pada saat ini, ya, seperti misalnya cabai yang ada di lokasi ini itu sisa-sisa lama, ya, itu terserang keriting daun, jadi berarti thrips and aphids atau kutu-kutuan itu sangat banyak. Kemudian juga ada beberapa pohon yang ternyata terserang virus kuning Gemini, ya. Dan juga kita lihat banyak timun, kacang panjang, labu, ya, melon, ya. Biasanya akan banyak serangga yang kita sebut oteng-oteng. Oteng-oteng itu mirip dengan kepik, tapi tidak bintik-bintik, ya. Nah, juga harus kita tangani. Nah, dengan demikian kita sudah siapkan varietas apa yang akan kita tanam yang tahan penyakit, ya. Saya memanfaatkan varietas Red Kris untuk cabai merah keriting, ya. Dan kemudian juga saya gunakan cabai rawit Diana. Kemudian nanti ada Baskara, Dewata,
kemudian pelita dan sebagainya. Itu merupakan beberapa cabai yang diminati tetapi mungkin tidak terlalu tahan dibandingkan dengan red Chris ataupun dengan Diana. Ya walaupun kita memiliki beberapa pestisida andalan ya organik, Bisma PK seperti itu, Brahma, kita harus tetap menyiapkan kondisi yang terbaik, yang terjelek yaitu dengan memanfaatkan cabai-cabai yang memiliki keunggulan ketahanan terhadap hama ya. Nah kemudian dalam penyiapan media tanam kita campurkan tanah kebun ini yang kita lihat bahwa tanahnya ini agak cenderung ke lempung atau clay ya, jadi sangat keras kalau kekurangan air. Kita tambahkan kohe, kotoran hewan. Saya gunakan kotoran dari ayam ya, ayam petelur yang biasanya tinggi sekali kandungan N-nya. Dan juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila kita menggunakan polybag pada bagian bawahnya, kita harus berikan sekam ya, supaya nanti tidak cepat mati, karena kalau tanpa sekam, tanamannya itu kalau kelebihan unsur K-nya akan segera mati. Tidak bisa kita mencapai target menanam sekali dalam kurun waktu 1 tahun ya, jadi tidak melakukan 2 kali penanaman cabai, cukup sekali dan panen terus setelah bulan ketiga ya. Ini sekam kita masukkan ke dalam itu. Nah, setelah kita masukkan, kita lakukan sterilisasi. Biasanya kalau secara kimia, kita biasanya menggunakan furadan ya, atau kalau pH-nya agak berkurang kita gunakan dolomit, kapur pertanian ya. Tapi saya tidak melakukan itu karena pH-nya cukup baik. Saya menggunakan bahan yang organik yaitu Bisma PK untuk mengatasi serangga dan bakteri-bakteri yang kecil ya. Makanya. Nah setelah kita lakukan sterilisasi, pasti kandungan mikrobakterinya, bakteri-bakteri mikro itu akan berkurang. Kita harus isi ya. Kita lakukan dengan melakukan pengisian penyemprotan mikroorganisme lokal atau MOL ya, yang saya ambil dari tanah akar bambu. Kita tingkatkan jumlahnya dengan cara kita lakukan proses seperti yang dilakukan JMS, Jadam Microbactery Solution, kita siramkan. Dengan demikian maka kesuburan tanahnya akan terjaga ya. Demikian juga saya sudah melakukan penyemaian cukup lumayan, karena pada waktu menyemai saya harus isoma, tidak bisa melakukan supervisi, pengendalian, pengontrolan, dan mungkin nanti sekali waktu akan saya sampaikan mengenai bagaimana kita melakukan penyemaian menggunakan tray, karena ternyata sepertinya mudah, tapi ternyata tidak. Bahkan penyiramannya pun saya lihat sangat kurang, sehingga tumbuh ataupun juga jumlah yang hidup bisa tidak cukup banyak ya. Kalau kondisinya baik, kita bisa pastikan bahwa menggunakan tray kita bisa menumbuhkan 90% dari benih yang baik, yang belum daluarsa. Nah sekarang adalah masa-masa kritis di mana kita siap pindah tanam, karena masa pindah tanam itu pada cuaca yang seperti ini, terutama kondisinya juga sangat kritis, sehingga kita memerlukan beberapa tindakan, yaitu biasanya kalau sudah tumbuh 4 daun di tray, kita bisa pindahkan. Sekarang saya akan pastikan bahwa daunnya sudah 5 atau 6, sudah bulat besar-besar, baru saya pindahkan ya, ke lahan. Kemudian apabila masih banyak hujan, saya perlu lindungi dengan cap atau tutup gelas
sehingga nanti tidak dimakan serangga, tapi kalaupun kondisinya panas juga tidak mati karena panas yang sangat menyengat. Sementara itu beberapa pandangan mata ya mengenai melakukan budidaya cabai dengan metode hipo, sehingga apa-apa yang saya tampilkan di video itu bisa meyakinkan teman-teman bahwa itu bukan hanya teori yang tidak bisa kita aplikasikan, tapi akan menjadikan satu budidaya yang benar-benar cukup berhasil dan nanti teman-teman bisa menirunya secara berhasil pula. Nah mungkin karena rupanya matahari cukup panas ya, ini mungkin masuk ke musim kemarau ya. Anginnya juga sangat kencang. Akan saya sudahi ya acara hari ini, mudah-mudahan ya walaupun agak sedikit dipaksakan, video ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar dan kemudian nanti bisa saling berbagi dan menimba ilmu yang kira-kira bermanfaat. Oke teman-teman, semoga semuanya sehat dan bisa berhasil dalam melakukan budidaya di kebun masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi.